Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan daring ini. Tak lupa sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman modern saat ini. Yang sama-sama kita hormati yaitu Ibu Dosen Pengampu Bahasa Indonesia, Ibu Junaida, MPD. Penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia mengalami berbagai tahap sejak sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928 hingga sekarang. Perkembangan yang dimaksud antara lain adanya penerapan ejaan oleh C.H. van Ophusen atas nama pemerintah Belanda, penetapan ejaan Republik Swandi tahun 1947, ejaan pembaruan Prijono tahun 1967, ejaan yang disempurnakan I.B. Mantra tahun 1972, yang akhirnya EYD ini disahkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 17 Agustus 1972 dan dalam setiap perkembangannya selalu mengalami pembaharuan di dalamnya. Ejaan merupakan kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan dan penggunaan tanda baca. Menurut Tasai tahun 2002 mengemukakan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antar lambang-lambang itu. Secara teknis yang dimaksud ejaan adalah penulisan huruf dan penulisan kata dan pemakaian tanda baca. Ejaan yang disempurnakan atau EYD merupakan seperangkat aturan atau kaidah penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks resmi, baik itu secara lisan maupun tulisan. Berikut ini merupakan rumusan masalah dari kelompok kami. Dan ini merupakan tujuan penulisan dari kelompok kami. Pengertian dan macam-macam ejaan. Ejaan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang yang ditulis dengan perantaran atau lambang-lambang gambar bunyi. Adapun macam-macam yang menurut perkembangannya yaitu 1. Ejaan Ophusen tahun 1901, 2. Ejaan Soewandi atau Ejaan Republik tahun 1947, 3. Ejaan Pembaharuan Bahasa Indonesia atau Ejaan Prijono Katopo tahun 1956, 4. Ejaan Melindo Melayu Indonesia tahun 1959, 5. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD tahun 1972. Sejarah perkembangan ejaan. Ejaan Ophusen tahun 1901 didasarkan atau prakarsa pemerintah Hindia Belanda menugaskan Carles van Ophusen untuk menuliskan bahasa Melayu. Contohnya hadir, sering dibaca hadlir karena kadang-kadang ditulis hadlir. Hasil sering dibaca hadsil karena kadang-kadang ditulis dengan hadsil. 2. Ejaan Soewandi atau Ejaan Republik tahun 1947 adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 17 Maret 1947. Memiliki perbedaan dengan ejaan Ophusen yaitu huruf OE menjadi U seperti pada goe roe sama dengan guru. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 yaitu ubur-ubur bermain-main. 3. Ejaan Pembaharuan atau Ejaan Prijono atau Katopo yang merupakan unsur penyempurnaan dari Ejaan Republik karena ejaan tersebut dapat unsur-unsur yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Pembaharuan ejaan ini mengalami beberapa kesulitan seperti biaya perombakan mesin tik sehingga ejaan ini tidak diresmikan. Ejaan pembaharuan yang menarik ialah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf-huruf tunggal. Misal, gabungan konsonan DJ berubah menjadi J. 4. Ejaan Melindo tahun 1959. Akronim dari Melayu Indonesia yang disusun atas kerjasama antara pihak dengan Persekutuan Melayu yang digabungkan dalam Panitia Kerjasama Bahasa Melayu Indonesia dan Malaysia itu pun gagal diresmikan. 5. Ejaan Baru Bahasa Indonesia yang merupakan hasil dari usaha pembaruan yang didasarkan pemikiran. 1. Kemajuan atau perkembangan ilmu pengetahuan. 2. Ejaan Soewandi yang kurang mencerminkan kodrat bahasa Indonesia. Perubahan gabungan konsonan yaitu A. Perubahan konsonan di J diubah menjadi J
misalnya remaja menjadi remaja. 2. TJ diubah menjadi C, misalnya tijakap menjadi cakap. 3. NJ diubah menjadi NY, misalnya sunji menjadi sunyi. SJ diubah menjadi SY, misalnya sejarat menjadi syarat. 6. Ejaan yang disempurnakan merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa ejaan yang disusun sebelumnya, terutama ejaan republik yang dipadukan dengan konsep ejaan pembaharuan, ejaan Melindo, dan ejaan baru. Perubahan huruf ejaan lama: DJ, tijika, TJ, tijakap, NJ, enjata atau sunji, EYD, J, jika atau wajar, C, cakap atau percaya, NY, sunyi atau nyata. Pemegalan kata. 1. Pemegalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata ditemukan huruf vokal yang secara berurutan, pemegalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contoh 1. Saat. 2. Buah. B. Huruf di diftong ai, au, e, dan oi tidak dipenggal. Contoh 1. Pandai. 2. Aula. C. Jika di tengah kata dasar ditemukan huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua huruf vokal pemegalannya dilakukan sebelum huruf konsonan. Contoh 1. Bapak. 2. Dengan. D. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemegalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan. Contoh 1. Sombong. 2. Sanggup. E. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemegalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Contoh 1. Bentrok. 2. Instrumen. 2. Pemegalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan untuk pembentukannya. Contoh A. Meresahkan. B. Merasakan. Jika sebuah kata terjadi atas dua unsur atau lebih dan salah satu sebagainya itu dapat bergabung dengan bagian-bagian, pemegalannya dilakukan di antara bagian-bagian itu. Tiap bagian gabungan itu dipanggal seperti pada kata dasar. Pemakaian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya sama suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Aturan tanda baca berbeda antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang karenanya pada pilihan penulis. Contoh dan fungsi tanda baca. 1.2. Titik 2 berfungsi sebagai penutup suatu kalimat, kemudian akan diikuti oleh sejumlah perincian dari kalimat tersebut. Contoh kalimat titik 2 yaitu hari Senin, roster di kelas Bio 1 terdiri atas titik 2. 2. Tanda titik. Ini berfungsi sebagai penutup dari sebuah kalimat. Contohnya, rumah nenek Siti sangat besar. 3. Tanda tanya. Berfungsi sebagai penunjuk kalimat tanya. Tanda tanya kerap menggantikan posisi tanda titik di akhir kalimat. Contohnya, apakah kamu sudah belajar? Jadi, perlu kita ketahui pemakaian dan penulisan tanda baca memang terkesan sepele. Namun, jika tidak tepat, makna dari sebuah kalimat bisa berubah. Karenanya, penting mengetahui berbagai penulisan dan pemakaian tanda-tanda baca yang ada dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya membacakan kesimpulan dan saran dari materi kelompok kami. Jadi, kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu ejaan bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan, baik itu perkembangan ejaan Abdusen, ejaan Suwandi, sampai dengan ejaan yang disempurnakan. Ejaan adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan perantaran lambang-lambang atau gambar-gambar bunyi. Ejaan memiliki komponen pemakaian huruf, pemanggalan kata, pemakaian tanda baca, serta unsur serapan. Pemakaian huruf yang terdapat dalam ejaan yaitu penulisan huruf miring dan huruf kapital, pemanggalan kata yang terdapat dalam sebuah ejaan yakni kata dasar, kata ulang, kata ganti, gabungan kata, dan lain-lain.
Pemakaian tanda baca yang terdapat dalam ejaan di antara tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, tanda dua, tanda petik, tanda miring, dan lain-lain. Dari penjabaran di atas, ejaan sangat dibutuhkan dalam hal kepenulisan, misalnya dalam penulisan karya ilmiah, skripsi, dan tesis. Jadi, sudah menjadi kewajiban kita sebagai kaum pelajar untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat guna dapat menggunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Demikianlah makalah ini disusun. Semoga kita semua bisa memahaminya dan terima kasih kepada teman-teman yang telah memahami isi makalah kami. Kami sadar tentunya masih banyak kekurangan kami. Kami berharap kepada teman-teman untuk memberikan kritik dan saran agar kedepannya kami bisa menjadi lebih baik. Demikianlah hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.